Shalom, salam merdeka. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan membagi berkat bagi saudara dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa bagi saudara yang belum subscribe channel saya ini, like and share. Bagi yang sudah, tolong di like dan di share bagi teman-teman, agar apa yang saya posting di channel ini, saudara bisa mendapatkan berkat-berkat dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pagi ini saya akan baca dari kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dari bacaan ini saya berikan tema khotbah saya, merdeka dari dosa. Saudara, 75 tahun perjalanan bangsa kita mengalami kemerdekaan yang luar biasa lewat perjuangan demi perjuangan yang besar. Dan akhirnya kita ada pada 75 tahun yang tentunya bukanlah tahun yang mudah mencapai kemerdekaan. Nah, dalam kekristenan pun kita pahami, kita sadari bahwa untuk merdeka dari dosa bukanlah hal yang mudah. Terkadang iblis menjerat kita kepada hal-hal yang sederhana. Saya berbicara tentang dosa, bicara dimulai dari kesombongan, dimulai dari Taman Eden, dan sampai hari ini banyak orang yang masih hidup dalam dosa. Kita mau keluar dari dosa itu. Oleh karena itulah kita bicara tentang Yohanes pasal 4 itu menceritakan tentang seorang Samaria, perempuan Samaria yang kita tahu notabene-nya kehidupannya adalah hidup dalam dosa oleh karena bergonta-ganti akan suami. Dan perjumpaan dengan Tuhan itulah yang didambakan oleh semua orang bahwa wanita ini ingin merdeka. Dimulai dari pertemuan di sumur di mana wanita ini setiap jam 12 datang untuk menimba air. Kenapa dia datang jam 12? Alkitab mencatat karena dia malu, dia terisolir oleh karena perbuatannya, oleh karena dosanya, dia punya banyak suami. Dan selalu dia mencari kesempatan di mana tempat yang sepi, suasana yang sepi itulah yang akan membuat dia merasa nyaman untuk datang menimba air. Ada tembok-tembok tradisi yang tebal yang dia rasakan. Kalau dia melakukan itu, tentunya kalau bicara tentang hukuman, orang yang berbuat dosa itu harus dirajam dengan batu kalau hukuman bangsa Israel. Nah, Samaria, perempuan ini terasa terisolir, terpinggirkan oleh karena perbuatan dosanya. Tapi dia merindukan ada suatu kemerdekaan yang luar biasa. Apa yang menyebabkan sehingga wanita ini mengalami kemerdekaan? 3 hal yang saya mau baca dan saya akan bagikan bagi saudara. Yang pertama-tama ayat 7 dikatakan begini, "Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum." Kemerdekaan wanita ini dimulai dengan perjumpaannya dengan Yesus. Kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus, tentunya tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Berapa lama engkau hidup dalam dosa? Berapa lama engkau terjerat dalam dosa? Berapa lama engkau terbelenggu dengan dosa? Ingat, hanya dengan perjumpaan dengan Yesuslah ia akan membuat engkau dimerdekakan. Karena Alkitab berkata bahwa ketika Yesus berjumpa dengan wanita ini, Yesus berbicara dengan dia, dan Yesus berkata, berilah aku minum. Menunjukkan kepada kita bahwa wanita ini haus untuk dia boleh mengalami lawatan Tuhan. Dia boleh mengalami kasih Tuhan. Dan Tuhan mulai dengan percakapan yang indah, beri aku minum. Bagaimana perjumpaan itu dimulai dengan kata-kata yang menarik. Perjumpaan dimulai dengan kata-kata yang indah, yang dimulai dari Yesus. Dan percakapan itu akhirnya mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan suatu pertobatan yang sangat luar biasa. Berapa lama engkau ikut Yesus, namun berapa lama engkau hidup dalam dosa? Mari bangunlah perjumpaanmu dengan Tuhan. Ia akan membuat engkau semakin hari dimerdekakan dari dosa. Yang kedua ayat 15, di sana dituliskan bahwa kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yang kedua, perempuan ini merdeka karena ada rasa haus akan kebenaran. Dia berkata kepada Yesus, berikan aku air itu. Air bukan bicara tentang air yang biasa kita minum, tapi apa yang Yesus ceritakan kepada wanita itu, haus akan kebenaran, haus akan firman Tuhan, haus akan keselamatan.
dan akhirnya dia minta pada Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa ketika dia terbuka hatinya, dia terbuka pikirannya, dia terbuka kehidupannya untuk menerima air kehidupan itu, maka dia mengalami kemerdekaan. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ketenangan, ketentraman itu selama-lamanya. Selama ini wanita tidak mengalami ketenangan dalam kehidupannya. Ada rasa takut, ada rasa tidak percaya diri, oleh karena terlalu banyak suami yang gonta-ganti hidup bersama dengan dia. Dia hidup dalam dosa, terbelenggu sesungguhnya pikiran, kehidupannya, rohaninya, imannya terbelenggu. Tetapi ketika dia haus akan kebenaran, dia merasakan kemerdekaan itu. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kebenaran itu ada, maka kebenaran itu akan sungguh memerdekakan engkau. Jadi kalau hari ini engkau merasa engkau terbelenggu, mari rindukan akan kebenaran itu. Rindukan akan Yesus. Perjumpaanmu dengan Yesus itu akan membuat engkau merdeka. Yang terakhir, ayatnya yang ke-28, wanita ini mengalami kemerdekaan karena di sana dituliskan, sesungguhnya maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, dia percaya kepada Allah, dan hari itu juga maka dia mengalami keselamatan. Dia dibebaskan dari dosa berzinahan, dia dibebaskan dari dosa perselingkuhan, dia dibebaskan dari dosa yang mengikat kehidupannya. Dia percaya kepada Allah, dan ketika dia percaya kepada perkataan Yesus, kepada kebenaran itu, dia bukan cuma percaya pada dirinya sendiri, dia bukan hanya percaya kepada untuk keselamatan dirinya sendiri, tapi dia pergi menyampaikan kepada orang lain bahwa keselamatan itu hanya ada dalam nama Yesus. Dan saudara dimanapun Anda berada yang mendengarkan channel ini, percayalah kepada Tuhan. Mari berjumpa dengan Tuhan dan engkau mengalami pemulihan, kemerdekaan. Sehingga dahulu ketika engkau dalam hidup dalam dosa, hari ini juga ketika engkau berjumpa dengan Yesus, engkau mengalami kemerdekaan itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.